Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan hasil penelitian kami dengan judul Potensi krim ekstrak daun kelapa sawit terdeklorofilasi untuk aplikasi krim anti-aging. Penelitian ini didanai oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Tim peneliti terdiri dari 5 orang yang diketuai oleh Apoteker Halimatus Sadia Magister Farmasi dengan 4 anggota yaitu Apoteker Muhammad Afkori Sarjana Sains Magister Manajemen, Lukmana Sarjana Sains, Resti Soparia, dan Devi Listi. Penelitian ini dilatar belakangi kelapa sawit merupakan komoditas penting Indonesia dengan produksi yang terus-menerus meningkat dan menghasilkan limbah daun cukup besar dari kegiatan pruning. Daun kelapa sawit mengandung flavonoid dan fenolik yang memiliki aktivitas antioksidan, antiinflamasi, antibakteri, serta berpotensi untuk aplikasi kosmetik, termasuk sebagai krim anti-aging karena kemampuannya menghambat tirosinase dan menyerap UVA dan UVB. Namun, kandungan klorofil pada ekstrak dapat menurunkan kestabilan dan kualitas produk sehingga perlu dilakukan deklorofilasi. Metode partisi cair-cair menggunakan minyak kelapa dan minyak kelapa sawit dipilih karena lebih ramah lingkungan. Penelitian ini dilakukan untuk memformulasi ekstrak daun kelapa sawit menjadi krim anti-aging yang telah dideklorofilasi dan menguji aktivitasnya secara langsung. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk memanfaatkan daun kelapa sawit sebagai bahan aktif krim anti-aging melalui proses deklorofilasi, serta mengevaluasi pengaruh deklorofilasi terhadap karakteristik kimia, aktivitas antioksidan, dan performa bioaktivitas krim. Kebaruan atau novelty dari penelitian ini terletak pada penggunaan metode deklorofilasi berbasis partisi cair-cair dengan menggunakan minyak nabati sebagai pelarut yang ramah lingkungan untuk menghasilkan ekstrak daun kelapa sawit yang lebih stabil tanpa menurunkan aktivitas antioksidan. Penelitian ini juga menjadi salah satu yang pertama memformulasikan kombinasi ekstrak terdeklorofilasi dan non-deklorofilasi ke dalam krim anti-aging serta mengevaluasi bioaktivitasnya secara lengkap. Hasil penelitian pada tabel pertama menunjukkan bahwa ekstraksi daun kelapa sawit dilakukan dengan metode maserasi menghasilkan rendemen sebesar 19,18%, menunjukkan efisiensi ekstraksi yang cukup baik. Selanjutnya, pada tabel 2 menyajikan hasil pengujian kadar air dan kadar abu simplicia dan ekstrak daun kelapa sawit. Hasil kadar air simplicia yaitu berada di bawah 10% sesuai dengan standar Farmakope Herbal Indonesia. Kemudian untuk kadar air ekstrak berada dalam rentang 5-30% sesuai dengan ketentuan Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Nilai kadar abu simplicia yaitu 7,6% dan ekstrak 7%. Berada dalam rentang wajar sebagaimana disebutkan oleh WHO. Hasil penelitian selanjutnya yaitu uji fitokimia ekstrak etanol 96% dan ekstrak terdeklorofilasi daun kelapa sawit. Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya flavonoid, tanin, alkaloid, serta triterpenoid namun tidak terdeteksi saponin pada kedua ekstrak. Berikut merupakan hasil rasio pelarut terhadap respon efisiensi penghilangan klorofil dan persentase inhibisi antioksidan. Hasil penelitian selanjutnya yaitu optimasi dengan uji ANOVA terhadap efisiensi penghilangan klorofil dan persentase inhibisi antioksidan menggunakan metode simplex lattice design. Hasil pengujian menyatakan bahwa rasio pelarut optimum yaitu minyak kelapa 100% dengan efisiensi penghilangan klorofil sebesar 82,46% dan aktivitas antioksidan 63,79% dengan nilai desirability 0,862. Hasil penelitian selanjutnya yaitu pengujian kadar total fenol dan total flavonoid terhadap ekstrak etanol dan ekstrak terdeklorofilasi daun kelapa sawit. Kedua hasil ini mengalami penurunan. Hal ini dapat dijelaskan karena sebagian senyawa semipolar ikut terlarut dalam fase minyak bersama dengan klorofil. Meskipun menurun, kandungan fenol dan flavonoid masih signifikan sehingga mendukung aktivitas biologis ekstrak. Hasil selanjutnya yaitu pengujian antioksidan ekstrak sebelum dan sesudah dideklorofilasi.
Untuk ekstrak etanol 96% memiliki nilai IC50 sebesar 19,39 ppm, sedangkan ekstrak terdeklorofilasi sebesar 19,81 ppm. Keduanya masuk kategori sangat kuat menurut klasifikasi Molyneux, dengan perbedaan yang tidak signifikan sehingga proses deklorofilasi tidak menurunkan potensi antioksidan. Selanjutnya, formulasi krim anti-aging terdiri dari 4 formula yaitu basis, formula 1, formula 2, dan formula 3 dengan perbedaan pada jenis dan jumlah ekstraknya. Hasil organoleptik menunjukkan krim berwarna coklat muda pada ketiga formula terkecuali basis berwarna putih. Dari bentuk dan bau, semua formula sama yaitu berbentuk semi padat dan berbau khas bunga melati. Selanjutnya, evaluasi krim terdiri dari uji pH, homogenitas, daya sebar, daya lekat, tipe krim, uji sentrifugasi, dan uji viskositas. Semua evaluasi tersebut memenuhi standar. Pada uji antioksidan dengan metode ABTS-SI dihasilkan IC50 tertinggi pada 4 formula tersebut yaitu krim kombinasi dengan nilai 10.639 ppm. Uji aktivitas penghambatan enzim tirosinase pada konsentrasi 900 ppm, hasil paling tinggi ditunjukkan oleh kombinasi kedua ekstrak dengan rata-rata 11,2%. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi ekstrak memberikan efek penghambatan tirosinase yang lebih kuat dibanding masing-masing ekstrak tunggal. Pada uji SPF, basis tidak memberikan perlindungan. Ketiga formula dengan ekstrak menunjukkan SPF kategori sedang dan nilai tertinggi terdapat pada ekstrak terdeklorofil. Pada uji ANOVA menunjukkan perbedaan signifikan antar formula sehingga ekstrak daun kelapa sawit terbukti meningkatkan nilai SPF pada krim. Sekian dan terima kasih.